diadakan seminar kanker untuk bidan-bidan ya, 500 bidan-bidan. Dan kami dari provinsi tentunya sangat mensupport bahwa kegiatan ini sangat positif, harus kita sosialisasikan dan selalu mengajak semua elemen bahwa penyakit ini penyebab utama kematian yang kedua terbesar untuk para wanita. Dengan kita mengajak khususnya di bidang kesehatan, mereka menjadi garda terdepan tentunya kepada yang sangat peduli kepada ibu-ibu wanita hamil, menyusui, yang baru melahirkan. Itu salah satu penyebab terjadinya kanker khususnya untuk para wanita. Dengan pola hidup yang tidak sehat, tidak teratur, merokok, dan pemicunya stres juga bisa menyebab kanker. Mungkin dari kami bekerjasama dengan BPJS ya, selalu mengcover para pasien yang menderita kanker. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan sampai menunggu stadium tinggi baru kita berobat. Jadi lebih baik sudah terdeteksi awal supaya pengobatannya lebih murah. Bu, ini kan Poltekkes salah satu ya tentunya akan menghasilkan bidan-bidan, perawat di bidang kesehatan tentu lebih banyak dan lebih merangkul lagi ke masyarakat bahwa kami tanpa mereka tentunya tidak ada apa-apa. Kami hanya mungkin orang awam hanya pasien, tapi dengan adanya mereka sangat terbantu, diberikan informasi yang benar supaya masyarakat Lampung jauh lebih sehat lah dengan adanya. Yang ada di dinas kesehatan. Saya kira yang sudah tadi kita harus mencegahkan. Pencegahannya dini itu tentu dengan pertama adalah dengan deteksi secara dini. Tadi target kita itu kan sekitar 6.000-an orang. Ya, 6.000 tahun ini ya Bu? Ya, 6.000 enggak 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Target untuk kita harus Periksa mencari. deteksi. Iya, harus mendeteksi sebanyak 6.000 itu ya. Tapi alhamdulillah semua yang sudah terdeteksi itu rata-rata negatif. Kita melakukan pemeriksaan IFA. Harus diingat, IFA itu selain mendeteksi kanker juga bisa mendeteksi kanker payudara. Jadi sekaligus. Ya. Bu, kalau untuk programnya kita kemana aja Bu? Misalnya untuk melakukan deteksi ke kabupaten kota atau gimana, turun ke lapangan? Pasti itu kita sudah bagi alat-alat yang namanya cryo itu Lewat 20. puskes ya Bu ya? Ya, lewat puskesmas, dokter-dokter juga sudah kita latih ya. Terus jumlah tenaga medis seperti bidan juga sudah kita latih. Kita kerjasama juga dengan IBI ya. Oh, IBI juga? Iya, itu harus ya dengan Ikatan Bidan Indonesia. Karena perlu diketahui seorang wanita untuk dilakukan tes IFA, dia akan naik ke meja obskin. Untuk naik ke situ itu perlu supporting. Nggak mungkin semua wanita muda untuk naik ke meja pemeriksaan obstetri dan ginekologi. Oleh karena itu kita perlu pendampingan dari siapa? Mungkin dari perawat wanita dan ibu bidan yang ada di. Oke Bu. Kalau anggaran gimana Bu sejauh ini Bu? Kan ini ada target kita pemerintah. Ya, kalau anggaran kami ini kan termasuk penyakit tidak menular ya. Penyakit tidak menular itu memang lagi menjadi suatu hal yang primadona juga bagi Kementerian Kesehatan maupun kami yang ada di Provinsi Lampung. Tentu anggaran untuk pencegahan ini kami juga mendapat bantuan dari APBN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, sedangkan kami sendiri di APBD juga ada, tapi saya sedikit upaya jumlahnya. Tapi ada ya untuk pencegahan karena mengobati lebih mahal. Kalau menegati kita udah menyerahkan ke rumah sakit ya, karena dia udah harus tindakan medis dan lain-lain. Tadi yang alat Bu kita berapa? Cryo namanya. Cryo itu adalah untuk deteksi dini. Setelah IFA terus di cryo itu kita baru punya 20 disebar di mana? Disebar di semua kabupaten kota. Di semua ada ya? Setiap ada di 15 ada setiap di puskesmas yang tentu dilihat mana yang terbanyak ininya ya. Bu, kalau untuk sebaran kanker ini sendiri, kalau di Lampung mana Bu yang agak dominan? Misalnya Bandar Lampung apa kabupaten Saya kota? lupa ya Mbak ini ya. Nanti saya lihat dulu. Ya. Jadi kita lebih fokus untuk pencegahan. Pencegahan harus. IFA itu kan pencegahan. Pencegahan deteksi langsung dicegah gitu. Karena kalau yang datang udah dengan keluhan itu karena silent ya, kanker ini silent, tidak ada keluhan sampai stadium 4. Begitu dia udah stadium 4 baru dia mengeluh, ada perdarahan, pos berhubungan badan dan lain-lain ya.
Nah tapi kalau awal stadium 1 nggak ada keluhan, makanya itu kita harus tangkap. Bu, Iya. kalau penderitanya sendiri Bu di Lampung saat ini sekitar ada berapa lah Bu? Ada puluhan atau gimana Bu? Ada nggak data? Ada pasti ya, tapi itu semua sudah ditangani, kita kirim ke pusat pelayanan kesehatan rujukan pastinya, pasti ada yang sampai ke Darmais sudah, ya rumah sakit Abdul ke Darmais untuk angkanya saya belum bisa kasih dengan jelas, takut salah ya karena belum hafal ya. Sekarang ini sedang berproses mengusulkan prodi promosi kesehatan, kemudian ke depan susun proposal untuk prodi profesi perawat deh, bidang dia. Profesi yang nurse itu ya? Nurse, Ya, ya. ya, 2017 lah ya, karena April 2016 ini usulannya masuk ke Kemenristek Dikti.